Hai teman-teman millennials, akhirnya ya kita ketemu lagi tentunya dalam program Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia, dan masih bersama aku Putri Andriana yang seperti biasa ya selama kurang lebih 30 menit ke depan akan nge-review makanan-makanan yang enak dan rekomen banget. Tapi hari ini spesial, bukan cuma enak dan rekomen, tapi ini adalah makanan legend. Dan kalau biasanya di episode-episode lain kita nge-review nasi atau makanan daerah atau cemilan, makanan kekinian gitu ya. Nah, episode kali ini spesial ya. Ini pertama kali kita nge-review bakmi, ya kan? Udah pertama kali, terus bakmi legend lagi. Ini kalau kalian pernah denger bakmi golek ya, itu yang akan kita review hari ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, bakmi golek ini adalah salah satu bakmi legend di Indonesia. Dan dia ini sudah ada sejak 24 Agustus tahun 1984. Store pertamanya itu ada di Jalan Oto Iskandar Muda, itu di Jakarta Timur ya, itu kalau nggak salah di Jakarta Timur. Tapi sekarang dia udah ada beberapa cabang lainnya, tapi masih di sekitar Jakarta, nanti teman-teman cari tahu aja. Jadi ini tuh salah satu bakmi yang legend banget, bahkan setahu aku tuh store-nya sampai sekarang aja tuh dia bangunannya tuh kayak masih bangunan jadul gitu loh. Jadi kalau kalian makan ke sana langsung, vibes-nya tuh kayak tahun 80-an. Tapi meskipun kelihatannya kayak masih jadul, tapi rasanya tuh masih everlasting ya. Sampai sekarang nih masih enak banget. Oke, langsung aja kita coba. Di depan aku sudah ada sekitar tuh 4, 5, ada 6. Ada 6 jenis bakmi. Jadi dia tuh bukan hanya bakmi ayam biasa aja yang standar, tapi ada bakmi godok, ada bakmi goreng, bahkan ada bakmi mie ayam kangkung. Itu kan jarang kita temuin ya, tapi ternyata si bakmi golek ini juga menyediakan salah satu menu yang unik itu. Yang aku senang bakmi golek ini meskipun dia legend, tapi tuh dia semakin hari tetap berinovasi, tetap berkembang, makanya nggak heran bisnisnya tuh bisa sustain sampai sekarang. Oke, langsung aja kita coba. Yang pertama aku mau nyobain bakmi godok dulu, soalnya ini udah dari tadi. Aku takutnya kalau nyobainnya nanti tuh makin godok, makin lodoh, makin godok. Nih ya, tuh. Kalau ngomongin soal bakmi godok tuh yang aku inget selalu bakmi Jawa. Kan dia bakmi Jawa tuh tekstur mie-nya juga beda ya. Dia kan mie-nya yang kenyal, tebel gitu, tapi ini pakai bakmi tuh. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya. Dia di atasnya ada telur rebus. Langsung aja deh kita unboxing nih. Bakmi godok ala Jawa. Ini harganya di 44.000. Tapi kalau belinya online kayaknya sih lebih mahal, 20% ya guys. Oke, langsung aja nih. Yang pertama ada bakso dulu, ya, ada bakso. Terus ada telur. Ini telurnya cantik banget ya, dia bisa sampai rapi gini tuh. Tapi kayaknya warnanya udah keserap sama kuahnya deh. Terus dia ada sayurannya tuh, ada kol, terus ada sawi ijo, tuh. Terus masih ada kayak telur hancurnya gitu. Terus dia ada, ini apa ya, tomat kayaknya nih. Nih ada tomat. Oh, cabai iris, oh enggak, tomat deh kayaknya deh. Enggak, bener-bener cabai, ini baru tomat. Ini cabai itu kayak cabai keriting tadi. Oke, dia terus ada kuahnya. Langsung aja kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini menggoda sekali sih. Enak banget. Yang aku suka dia tuh minyak kenyal. Jadi bukan yang kasar atau seret gitu. Dia enak, jadi nggak gitu lembek, tapi nggak gitu setengah matang juga. Terus kuahnya itu dia kan ada minyak-minyaknya, tapi minyaknya tuh nggak begitu berasa gitu. Maksudnya nggak bikin, bukan tipe yang bikin seret. Nih. Tapi menurutku ini kalau kita bandinginnya sama bakmi Jawa itu beda banget ya. Ini tuh sebenarnya lebih kayak mie ayam tapi versi Jawa. Yang aku tahu kalau mie ayam di Jawa ya, kayak di Jawa Tengah, kayak di Tegal, di Brebes, itu dia pasti mie ayamnya berkuah. Nah, ini tuh kayak gitu. Ini enak banget sih, serius, seger. Apalagi kalau panas. Ini aku kondisi makannya udah agak dingin, karena kan tadi abis di foto-foto dan segala macam, ya. Sebenarnya kalau panas ini seger banget.
Ini segar banget. Terus ide dia dengan telur dipisah gini, maksudnya bukan orak-arik di dalam kuahnya, itu tuh bikin lebih enak, jadi kuahnya tuh lebih bening. Biasanya kan kita kalau makan bakmi Jawa kan telurnya udah dihancurin di dalam, itu kan bikin kuahnya tuh jadi kental ya. Kadang kan beberapa orang ada yang nggak suka kuah kental, atau kadang-kadang tuh jadi nyerap ke mie-nya tuh makin lembek. Nah ini tuh dengan dipisah kayak gini, menurut aku tuh mengurangi si kekentalan kuahnya, jadi aku tuh lebih suka. Jadi pas kita seruput si kuahnya tuh masih lebih seger gitu ya, masih lebih gimana sih, kayak enak lah, kayak minum air gitu. Kita belum cobain pakai sambelnya. Jadi kita dapat 2 sambal, saus ya, ini saus, ini sambal. Dan aku suka banget sama packaging si sausnya. Ini tuh nggak ribet. Biasanya kan kita kalau pakai plastik kiloan yang kecil-kecil tuh mesti ngebuka atau mesti ngegigit. Nah ini tuh gampang banget. Kita tuh kayak bukanya udah di ujungnya udah ada pembukanya gitu. Ya aku nggak kebuka. Kayaknya gue salah robeknya deh. Kayaknya gue salah robek deh. Bentar ya. Oh udah kok, udah gampang. Udah. Ya kita tambahin sambelnya. Iya, enggak kok. Harusnya sih dia seger ya sambelnya. Ini tergantung kalian mau segimana pedesnya. Makin enak pakai sambal. Sumpah sambelnya enak banget. Dia tuh gimana ya, tipe sambelnya tuh kayak bakmi kayak bakmi orang Cina. Masa kalau bakmi Cina gitu kan dia sambelnya merah yang cuma di blender doang ya, bukan sambal masak. Nah dia tuh tipe yang kayak gitu. Sambal rebus kalian pasti bisa deh ngebedain kalau misalnya makan mie ayam ya. Mie ayam itu kan sambalnya biasa sambal matang, sama bakmi yang biasa di Chinese food. Itu dia cuma cabe ya, cuma cabe digodok pakai air terus pakai gula. Nah itu rasanya, itu aku lebih suka sambal kayak gitu, jadi seger. Dia tidak merusak rasa kaldu si kuahnya. Sumpah ini enak banget sih bakmi godoknya. Aku kasih rate 10 deh kayaknya. Enak banget. Oke, kita lanjut lagi. Setelah bakmi godok, kita cobain yang kuah-kuah dulu ya. Bakmi ayam golek spesial. Nah, ini ciri khasnya berarti menu utama dari si bakmi golek tuh. Dia ini di atasnya ini telur puyuh ya, telur puyuh kayak digoreng ya, betul tuh ya. Terus dia ada bakso, ada baksonya, ada jamur lengkap nih, ini karena spesial ya, ada jamurnya. Dan dia ada bawang goreng sama ayamnya. Dia tipe ayamnya tuh ayam yang coklat, ayam kecap. Karena kan bakmi ayam tuh ada 2 tipe, ada yang ayamnya putih, ada yang coklat. Nah dia nih tipe yang coklat. Oke. Terus di atas bakminya tuh dia kayak udah ada nyurin lada, apa namanya? Menyebarkan lada gitulah. Kelihatan banget soalnya ladanya. Nah dia teksturnya karena sudah jadi agak mengeras ya, karena siram aja ya. Mungkin inilah kekurangan kalau beli bakmi online guys, gak makan langsung. Oke, kita siram. Kuahnya enak gak ya, kita cobain kuahnya juga. Dingin ya say, enak kuahnya kayak kuah. Iya bener-bener enak banget. Tadi udah nyobain kan ini? Enak banget sumpah. Dia kayak ladanya berasa banget. Oke. Udah, nah better lah ya. Tuh. Kita aduk dulu. Wow. Oh dia ada togenya juga sayurannya, dia ada togenya. Tapi dia nggak ada sawi. Kok nggak ada sawi ya, tumben. Dan ini toge, biasanya toge sama sawi juga. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pakai sambal, kita cobain polosan dulu biar berasa bakminya ya. Enak parah sih. Sumpah enak banget.
and sparse. Sparse banget. Enak. Dia tuh rasanya gurih. Ini tuh aku ngelihatnya, dia tuh kayak perpaduan bakmi Chinese food sama perpaduan mie ayam. Jadi ayamnya tuh ayam coklat, ayamnya si mie ayam pada umumnya. Tapi dia secara bumbu dan kaldunya itu dia kayak Chinese food. Enak banget. Jadi bakminya tuh dominan rasa gurih, kaldu sama lada. Kayak percampuran gitu. Percampuran antara rasa kaldu dapat nih kaldu ayamnya. Gurihnya juga dapat, tapi rasa ladanya juga dapat. Tapi ladanya tuh bukan yang pedes ya. Bukan tipe yang kayak sampai pedes banget gitu, enggak. Enak banget. Ini pakai sambal lebih enak lagi sih. Ya, kita cobain sambal. Tuh, dia tuh tipe sambalnya sambal rebus, jadi suka banget. Nah. Kalian tuh tim mie ayam pakai saus apa enggak? Pakai saus ya? Sambal. Ya. Tentang kecap. Ya, amin dong kalau pakai kecap. Kalau aku tuh kebetulan senangnya pakai sambal. Kalau saus itu kadang-kadang ada yang sausnya malah nggak pedas gitu. Oh iya benar. Iya ini tuh enggak, dia nggak, tapi dia jual. Oh, dia jual. Iya benar. Tapi kalau bakmi jam tuh dia bakminya tuh beda loh teksturnya. Ya kan kayak agak lebar kecil gitu. The best. Aku ini nggak kalah enak kok. Ini enak tipenya sama. Itu dia makanya kayak ini tuh kayak bakmi Chinese food tapi dia ayamnya coklat. Kalau bakmi kelinci kan ayamnya putih. Ini kita coba telur puyuhnya ya. Enak. Terus kok dia kepikiran aja ya pakai telur puyuh. Anyway, ini harganya bakmi ayam goreng 34.000. Murah lah ya. Murah loh untuk ukuran bakmi dan ini tuh size-nya gede tuh, semangkok gini. Ya, gede banget. Jangan samain kayak porsinya mie ayam abang-abang. Ini jauh lebih besar dan isinya lebih lengkap. Pokoknya aku suka banget. Jadi kalau aku bingung deskripsiinnya karena aku cuman bisa bedain tuh mie ayam yang kampung sama bakmi ayam Chinese food. Nah, ini tuh kayak perpaduan dua-duanya tapi rasanya tuh lebih kayak bakmi ayam Chinese food. Jadi kalau kalian suka bakmi ayam di Chinese food tuh enak banget. Apa ya? Yang ngebedain tuh kalau bakmi ayam di Chinese food tuh dia lebih gurih, kaldunya tuh berasa. Nah, kalau bakmi ayam kampung gitu ya kayak lebih rasa kecapnya, terus rasa minyaknya. Kalau ini tuh lebih kaldunya berasa banget gitu. Oke, next. Aku minum dulu. Kita cobain nih bakmi ayam pangsit rebus. Penampilannya kayak gini, dapat pangsitnya itu 2 piece. Terus dia pakai bawang goreng, tapi kayak bawang gorengnya tuh yang kriuk gitu loh, yang tepung. Terus dia tidak ada jamurnya. Dia pakai daun bawang sama bakmi biasa dan di atasnya kelihatan lagi-lagi kayak ditaburin lada. Gitu. Sepertinya ini keras juga, jadi kita siram air dulu. Tapi kuahnya ini enak banget sih guys, parah. Aku tuh bukan tipe yang makan bakmi pakai kuah, tapi kalau kuahnya ini kayaknya makan deh. Kaldunya berasa banget, benar. Biasanya kan tawar nggak sih? Kayak rada-rada tawar. Cuma asin doang. Ini tuh kaldunya berasa banget. Kayak pakai penyedap gitu. Oke. Dan ini 100% halal dong pastinya. Sudah dijamin 100% halal. Ini bakmi ayam pangsit rebus harganya 33.000, kalian udah dapat 2 pangsit rebus. Nih. Ya, pangsit rebusnya tuh lumayan besar. Sebesar ini. Ya. Lumayan besar lah tuh kayak setengah telapak tangan. Oke. Kita cobain. Harusnya sih rasanya sama, cuman beda penyajiannya aja ya. Rasanya sama, cuman apa ya? Saat makan yang bakmi ayam goreng spesial nih rasanya lebih kompleks. Mungkin karena toppingnya tuh udah dicampur jamur,
terus dicampur toge dan telur puyuh segala macem. Jadi ini tuh kayak lebih polos aja gitu, lebih plain tapi tetap gurihnya berasa, enak. Dan yang aku suka dia tuh asinnya nggak lebay, Kita cobain ayamnya ya. Ayamnya asin, tapi perpaduan manis juga. Tapi lumayan asin loh si ayamnya dominannya. Kita coba pangsit rebusnya ya. Merosot. Ada tapi isinya cukup dikit sih. Nih ya, maaf. Tuh. Isinya ayam. Tapi cukup dikit sih. Maksud aku kayak biasanya pangsit kan ada yang tebal tuh isinya. Nah ini yang dikit gitu isinya. Tapi mungkin namanya pangsit kan cuma pelengkap doang. Jadi ya nggak perlu banyak-banyak juga. Ini kita cobain pakai kuahnya kayaknya enak deh. Ini kalau daun bawangnya banyak enak banget sih. Enak banget. Parah. Enak banget ini kalian kayaknya makan nasi pakai pangsit rebus pakai kuahnya jadi udah enak banget. Apalagi kalau misalnya kuahnya ditambah sambal. Cuman ini aku nggak berani nambahin sambal, maksudnya kayak biar nanti dicampurin sama bakmi yang lain tuh rasanya masih original. Enak banget, jadi buat kalian yang seneng simple, maksudnya nggak suka topping yang banyak-banyak, yang ribet-ribet, ini pesan aja bakmi pangsit rebus. Atau di sana juga ada pangsit goreng. Yang jelas ini rasanya sama kayak bakmi ayam golek. Ya udah kayak bakmi rasa yang di Chinese food gitulah. Oke, kita lanjut lagi. Ini enak semua, ini aku kasih red 10 semua sejauh ini. Enak banget. Kita lanjut ke bakmi kangkung kali ya. Nah, ini kan yang agak-agak unik nih. Dia tuh isinya ada bakmi, ada kangkung, terus ada ayam, pakai toge juga. Ini kayaknya sih nggak ada sawi ya, dia fully kangkung dan ada toge sama bawang goreng. Tuh. Katanya dia tuh makannya pakai kuah ini. Nih, kuahnya tuh ini, tuh. Kuah kental gitu. Iya, kayak kari bener. Tapi ini bukan kari, ini kita cobain dulu ya. Bener lagi tauco, tapi dia kayaknya pakai maizena gitu deh. Tuh. Tuh. Ya. Kayak ini kayak papeda ya bener. Teksturnya gitu lah ya, kurang lebih kayak kental-kental maizena, tapi rasanya rasa tauco. Bener, kangkung kan biasanya pakai tauco. Bener-bener ini ini tauconya. Ini kayak dicampur gitu ya Yu ya? Tauco mah asin, iya asin asem bener. Ini tapi masih kering, kita campur ini dulu deh. Kuahnya dulu, dikit. Buat basah-basahin. Ya. Tuh. Dia kalau udah kelamaan gini guys, tapi tetap enak kok meskipun dia udah tinggal disiramin kuah aja, dia nggak akan lembek banget, teksturnya tuh kenyal. Dan dia tuh tipi kan jadi tipikal, mau ngomong tipe sama tipi jadi ngomong tipi. Ini tipikal yang bakmi kecil, bukan bakmi gede. Kan ada ya bakmi gede, bakmi lebar maksudnya. Nah dia tuh tipe yang bakmi kecil. Oke, kita campurin sama tauco. Ini aku pertama kali sih makan bakmi pakai kangkung. Nah, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Sebenarnya kita kayak makan cah kangkung, tapi pakai bakmi. Tapi kayaknya kalau tauconya kebanyakan, menurut aku jadinya enak karena kan dia teksturnya udah kental, campur kangkung.
campur sama bakmi gitu. Tapi kalau tauconya nggak gitu banyak, enak kok. Tapi aku masih prefer bakmi yang biasa kalau aku ya. Dia dominan rasanya asin sama asam. Jadi kayak rasa bakminya tuh kalah sama si bumbu tauconya ini. Udah dominan sama tauco. Jadi jatuhnya tuh kayak bakminya tuh toppingnya. Kita coba nggak pakai bumbu tauco ya guys. Tapi kita pakein sambal. Oke, kita coba nih tanpa tauco ya. Lebih enak. Kalau aku lebih suka. Karena dia rasa bakminya masih tetap ada. Soalnya kalau udah ketemu tauco, rasa bumbu bakminya tuh lewat banget guys. Berkaret tadi kayaknya. Jadi kalau menurut aku itu memang lebih enak tanpa tauco. Karena pas kita pakai tauco, itu rasa si bumbu bakminya tuh kalah banget jadi ketutup. Tapi kalau misalnya kangkungnya ini masih cocok banget. Jadi kalau kita makan bakmi biasa, terus pakai kangkung itu masih enak banget. Soalnya rasa bakminya masih lebih berasa. Ayamnya masih sama, ayam kecap. Ya, ayam kecap dan dia manis banget, enak. Terus ayamnya tuh gak gampang hancur, tapi bukan yang keras juga. Kan kadang-kadang ada tuh bakmi ayam yang pas kita kayak megang langsung pecah gitu, langsung suwir. Mungkin dia ngerebusnya lama. Nah kalau ini tuh tipe yang bukan ngerebusnya lama tapi masih bisa dimakan. Oke. Lanjut, aku yang bakmi kangkung ini menurut aku enak, tapi kalau aku karena mungkin gak suka tauco kali ya, gak begitu suka, jadi aku masih lebih prefer gak pakai tauco. Tapi aku juga masih lebih prefer ke bakmi yang biasa. Tapi itu masing-masing ya pilihan kalian. Siapa tahu kalian pengen nyobain makanan yang unik. Kayaknya aku jarang juga soalnya nemuin bakmi kangkung. Kayaknya mungkin di bakmi golek ini aja kali ya satu-satunya, kalian boleh coba. Lanjut, kita cobain bakmi Yamin. Kayak bakmi goreng ya say kelihatannya. Tapi ini dia nggak begitu hitam warnanya kecapnya. Oke. Dia kayaknya udah agak kering, jadi kita pakein ini lagi. Bujur aja lah dikit. Kalian bakmi Yamin atau biasa? Biasa. Biasa. Wow, tuh udah cukup membeku, mengeras. Terus dia tuh pakai bawang goreng yang aku seneng, jadi kayak beda daripada yang lain loh. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata aku tuh kecapnya nanggung. Dikit enggak, banyak enggak. Enak sih, tetap enak. Cuman kayak bayangan aku tuh Yamin manis bener. Nah ini tuh kurang manis, masih apa karena bumbunya saking kuatnya ya jadi gurih. Sebenarnya Yamin itu kan mie ayam biasa tinggal tambahin kecap kan. Nah kayaknya tuh rasa kecapnya kalah sama si bumbu dasar bakmi ayamnya. Jadi kayak jatuhnya tuh kayak mie goreng, kata aku kayak mie goreng kecap. Ya. Aku tuh tipe yang suka Yamin juga. Tapi mungkin kalau di bakmi golek ini aku akan lebih prefer yang bakmi biasa. Soalnya ini nanggung, gak gitu manis juga kok. Cobain pakai ayam. Dia jatuhnya tuh kayak bakmi goreng sih, teksturnya pun iya. Dan dia tuh dapat acar. Acar. Acarnya seger banget, kayak asam-asam gitu. Tapi so far so good kok mie Yaminnya. Mungkin karena ada faktor dibungkus juga atau kayak gimana. Tapi yang jelas ini tuh rasanya masih asin ya, bukan manis menurutku. Manisnya dikit banget, masih lebih dominan asin. Oke, next. Kita ke bakmi goreng. Oh ya, aku lupa nyebutin harganya. Mie Yamin tadi harganya 31.000. Kalau yang kangkung ini di 32.000. Ini masih murah banget. Paling mahal tuh mie godok Jawa ini. Nah, kalau ini yang terakhir mie goreng itu 41.000. Jadi dia tuh penamaannya ada yang bakmi, ada yang mie.
Nah itu aku nggak tahu tuh bedanya di mana karena aku merasa teksturnya sama. Oke, dia dapat kerupuk. Ini kerupuk apa sih namanya? Kerupuk inilah ya, kayak yang diketoprak. Kayak nasi uduk, benar. Nah, dia bakmi goreng ini isinya ada bakso ikannya. Terus ada bakso sapinya. Tapi kayak diiris tipis-tipis. Terus ada sawi, ada kol, dan ada telur. Hah, serius? Oh, ada amplanya. Kalau ampela bener nih, ada ampela. Coba kita. Ini mah nggak pakai kuah kan ya? Wow, ini porsinya banyak banget, sumpah. Porsinya banyak banget. Oke, kita langsung cobain aja. Tapi sebenarnya isiannya standar sih, kayak bakso, telur, sayuran gitu. Kayak bakmi goreng Chinese food, persis banget. Persis banget. Apa ya, jadi dia tuh tetap dominan rasanya gurih. Kecapnya juga nggak begitu manis ya, sama dia tuh ada rasa kayak seafood-seafoodnya, maksudnya rada-rada amis dikitnya tuh dapet. Pokoknya kalau kalian suka makan bakmi goreng yang di restoran Chinese food, nah itu rasanya kayak gitu banget. Terus yang aku suka lagi tuh apa? Dia sayurannya tuh nggak lebih banyak daripada mie. Aku tuh paling sebel kalau mesen bakmi goreng atau mie goreng atau apapun yang sayurannya tuh ngalahin si bakminya. Padahal kan sebenarnya sayuran itu kayak cuman buat penghias doang. Tapi ini tuh lebih banyak bakminya dibandingkan sayuran. Oh, sama ada ini nih, aku nggak tahu ini namanya apa ya. Namanya apa sih ini yang kayak tahu gitu? Bakso. Kayak bakso seafood gitu ya? Bukan. Bakso tahu. Oh, otak-otak. Otak-otak, bener. Iya, otak-otak. Iya, ada otak-otaknya juga. Beneran otak-otak? Bener, ini otak-otak sumpah. Itu juga ada hatinya ya? Ada hati. Ada hati ya? Ada hati, ada ampela. Gue malah nggak suka hati. Suka. Ini suka makan hati ya? Iya. Iya kan? Ini enak, ternyata kayaknya ini lebih ke bakmi goreng seafood mungkin ya. Soalnya dia ada bakso ikan, ada hati ampela, ada otak-otak. Kayaknya yang aku bilang yang menyumbang rasa rada amisnya tuh adalah topping-toppingnya itu. Tapi ini so far enak banget ya, meskipun rasanya kayak bakmi di Chinese food pada umumnya, tapi lagi-lagi yang aku suka dia sayurannya itu dikit. Jadi masih lebih banyak bakminya dibandingkan sama si toppingnya. Bakmi sama toppingnya, bakmi sama sayurannya. Nah, ini pakai kerupuk ini cuman kayaknya udah agak-agak alot ya, say. Kayaknya karena kena angin sih. Melempem. Ini banyak banget ya? Porsinya banyak banget. Ini kayak pakai nasi aja enak banget loh. Harganya berapa? Murah, 41. Ini tuh bisa buat 2 orang. Enak banget. Oke. Gimana ya, aku tuh nge-reviewnya intinya adalah ini enak, gurih, dan bayangan buat kalian itu ini adalah bakmi-bakmi yang kayak di Chinese food ya. Perlu digarisbawahi. Jadi kalau kalian bayangannya adalah mie ayam abang-abang atau mie ayam yang biasa dijual bareng sama bakso, itu nggak sama sekali. Dia lebih kayak Chinese food dan secara rasa tuh mirip sama bakmi Gang Kelinci. Bukan mirip sih, maksudnya modelnya tuh kayak gitu, kayak bakmi Gang Kelinci atau bakmi-bakmi yang ada di Jakarta Barat. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu. Tapi toppingnya itu dia topping ayam yang kecap dan kuahnya itu juara, itu nomor 1, kuahnya enak banget, wajib banget sih kalian. Ini diantara semuanya aku rate ya, aku tuh paling suka bakmi godok yang pertama. Terus yang kedua dia bakmi biasanya nih, bakmi si goleknya. Dan yang ketiga bakmi goreng ini. Kalau yang kangkung sama yamin aku juga suka, tapi mungkin jadi opsional. Tapi balik lagi ya ke selera kalian, jadi buat kalian yang penasaran nyoba, kalau saran aku mendingan datang langsung ke store-nya. Soalnya kalau misalnya bungkus online, takutnya kondisinya sudah udah agak-agak rodoh gitu ya, agak-agak lembek, terus udah dingin juga. Jadi better kalian nyobain langsung. Tapi mungkin kalau yang rumahnya deket dibungkus oke lah. Jadi gitu ya teman-teman, ini bakmi, aku paham kenapa bakmi legend ini bisa sustain sampai sekarang, karena memang rasanya tuh enak dan cocok di lidah orang Indonesia. Gitu, itu sekaligus jadi penutup aku. Terima kasih banyak teman-teman sekali lagi yang udah setia nontonin Try It. Tapi jangan lupa ya nonton episode Try It lainnya yang belum kalian tonton. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai ketemu.